Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qadah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga berdasarkan sabda dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadan. Dari ayat Quran dan hadis ini, para ulama sepakat bahwa puasa bulan Ramadan adalah wajib secara mutlak, dan orang yang meninggalkannya karena rasa malas itu merupakan sebuah pelanggaran berat, dinilai dosa yang amat besar. Sementara orang yang mengingkari kewajibannya maka akan dinilai kekafiran. Nas'alullah salamah wal afiyah. Di saat berpuasa, baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk melakukan sahur, makan sahur, yang tentu beliau mengajarkan makan sahur tentu banyak kemanfaatannya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala an disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Beliau menyuruh kita tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis suhuri barakah, karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Keberkahan di sini maknanya kebaikan yang amat banyak dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika kita ikut kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga beliau menyuruh kita untuk makan sahur, karena di dalam makan sahur ini kita akan mendapatkan satu bantuan tenaga yang disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi untuk kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu berpuasa di siang harinya. Dan juga ketika seseorang makan sahur, tentu dia akan bangun di waktu sahur, yang mana waktu sahur merupakan waktu yang amat mulia untuk dia berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjanjikan orang yang berdoa di waktu sahur, doanya akan sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan sahur yang paling bagus untuk kita konsumsi adalah kurma. Beberapa buah kurma yang kita konsumsi itu akan sangat baik untuk kesehatan kita, untuk kondisi tubuh kita. Hal ini disebutkan dalam hadis, ni'mas sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baiknya makanan sahur untuk orang yang beriman adalah kurma. Makan sahur ini, para hadirin, ada batas waktunya.
Dalam Al-Qur'an dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah Ta'ala, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian di malam bulan Ramadan. Sampai kapan batas waktunya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas dan terang bagi kalian cahaya putih, yaitu fajar sodik yang menandakan masuknya waktu subuh, setelah berlalu al khaytul aswad minal fajar, setelah berlalunya waktu malam. Berarti di sini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti makan dan minum ketika sahur, ketika sudah terbit fajar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengambil langkah kehati-hatian ketika kita makan sahur. Jangan sampai kita kebablasan. Makan sahur sudah dekat-dekat azan, beberapa detik lagi mau azan, baru kita stop. Nah, ini ya sebuah hal yang tidak bagus. Karenanya baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengambil langkah hati-hati. Dari jauh-jauh waktu sebelum masuk waktu azan, kita sudah stop. Nah, supaya aman, supaya kita tetap berada di waktu malam ketika sahur. Dalam sebuah hadis dikatakan, riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala an, ada salah seorang sahabat Nabi pernah makan sahur bersama beliau. Sahur bareng. Nah, kata beliau, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Tsumma qama ila shalat. Setelah itu beliau berangkat menuju salat. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada sahabat ini. Yang ditanya ini adalah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an. Ditanya beliau, yang mana beliau sahur bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam kana bainas suhuri wal adan. Beliau ditanya, berapa jarak waktu antara selesai makan sahur dengan datangnya waktu azan. Nah, kata Sayyidina Zaid Ibn Thabit radhiyallahu taala an, qadru khamsina ayat. Itu jaraknya sekitar ketika seseorang baca 50 ayat, beberapa menit lah berarti. Ya, mungkin 10 menitan, mungkin 12 menit, sekitar itulah. Ya, dengan bacaan yang sedang, bukan bacaan cepat banget. Nah, sedang-sedang aja bacaannya. Kalau orang baca 50 ayat, segitu ukuran waktunya, maka seperti itu jugalah baginda Nabi berhenti makan sahur, kemudian ada jeda waktu kosong, baru kemudian datang waktu azan subuh. Nah, ini suatu langkah yang sangat bagus untuk kita terapkan di Indonesia, dan alhamdulillah di Indonesia sudah diamalkan sejak dulu, dan kita mengenal istilah ini dengan istilah imsak. Jadi imsak ini meskipun di zaman baginda Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada istilah imsak, akan tetapi hakikatnya sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini bukanlah perbuatan bid'ah. Ini perbuatan yang sangat-sangat bagus, mengambil langkah hati-hati dalam pengamalan ajaran agama. Selanjutnya, kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita sudah mendengar azan subuh, maka diwajibkan kita untuk stop, tidak ada lagi kegiatan makan dan minum. Kalau seseorang masih tertelan makanan, minuman ketika azan subuh sudah berkumandang, maka orang tersebut sudah tidak dinilai berpuasa, artinya batalah puasa orang tersebut, dan dia wajib mengqadhanya nanti di luar bulan Ramadan. Kemudian kalau kita mendengar sebuah hadis, ada orang menyampaikan begini, idza sami'a ahadukum an-nidaa, kalau kalian mendengar azan, wa fi yadihi al-ina'u,
sementara di tangannya masih ada gelas. Fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu min. Jangan dia letakkan gelas tersebut sampai dia menyelesaikan hajatnya dari gelas tadi. Maksudnya jangan dihentikan makan dan minumnya, selesaikanlah makannya ketika dia mendengar azan. Hadis ini mungkin disalahpahami oleh sebagian orang yang katanya dia tuh kalau sudah dengar azan tetap makan, tetap minum. Mungkin ada minuman yang belum habis dihabiskan sama dia. Ada makanan yang mungkin masih tersisa di mulut atau mungkin masih tersisa di piring, dihabiskan sama dia. Nah, ini hadis para hadirin dimaknai oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala bahwa hadis ini berlaku untuk azan yang pertama di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman baginda Nabi ini muazzinnya ada dua. Yang pertama Sayyidina Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala, yang kedua Sayyidina Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala. Sayyidina Bilal azannya ketika masih waktu malam. Di saat waktu malam menjelang waktu subuh, nah, beliau azan untuk membangunkan kaum muslimin supaya mereka tahajud, supaya mereka makan sahur. Ketika beliau azan dan seseorang masih makan, boleh lanjutkan makan. Tetapi ketika azan dikumandangkan oleh Sayyidina Ibnu Ummi Maktum, dan itu menandakan azan subuh, maka Nabi memerintahkan kita untuk stop, tidak lagi ada kegiatan makan dan minum. Baiklah para hadirin sekalian, mudah-mudahan sedikit tausiah ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita tenaga untuk terus beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.